Persoalannya adalah tidak boleh ada penambangan mineral dan batu bara di pulau-pulau kecil. Bahkan MK mempertegas. MK bilang apa? MK bilang bahwa kegiatan pertambangan itu adalah abnormally dangerous activity. Kegiatan yang sangat-sangat berbahaya sekali sehingga tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil. Artinya sebetulnya di satu pihak memang betul ada kerusakan lingkungan, tapi di sisi lain kita butuh juga karena energi itu adalah sumber pertumbuhan ekonomi. Saya punya sudut pandang yang berbeda mengenai soal pengelolaan tambang itu. Bahwa di dalam kebijakan publik kita selalu berhadapan dengan kemaslahatan yang banyak, tapi juga artinya keuntungan, kebaikan, kemanfaatan yang banyak. Tapi pada saat yang sama kita juga berhadapan dengan mafsadat atau bahaya atau kerugian-kerugian yang banyak. Tugas kita sebagai seorang policy maker atau tokoh-tokoh masyarakat, bahkan publik sendiri adalah membuat semacam kalkulasi. Nah di sini memang ada dilema antara membangun, melakukan eksplorasi pertambangan itu maslahat, tetapi juga ada mafsadatnya. Kemudian menjaga lingkungan itu juga maslahat, tetapi juga ada dampak negatifnya. Tetapi mengelola tambang itu juga maslahat. Siapa yang bisa menolak bahwa tambang itu bermanfaat untuk negara ini? Jadi menurut saya, karena begini, ada kesan di publik, di sebagian kalangan ya, seolah-olah penambangan itu in itself, itu adalah apa namanya, kejahatan. Bagi saya, ini persepsi seperti ini menurut saya itu kurang tepat. Penambangan sendiri itu menurut saya baik. Yang tidak baik adalah bad mining. Jadi bayangkan kalau misalnya opsi yang kita pilih adalah opsi sebagian teman-teman lingkungan ya, misalnya menolak industri ekstraksi sama sekali, menolak penambangan sama sekali. Itu juga ada pihak masyarakat lain yang dirugikan, misalnya batu bara. Sebagian besar suplai energi di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Sekarang suplai energi di seluruh dunia itu masih ditenagai oleh batu bara. Cina sendiri yang sekarang kita lihat seolah-olah komitmen terhadap apa namanya motor listrik dan segala macam ya. Cina sekarang kalau kita lihat data-datanya konsumsi batu baranya naik terus. Artinya sebetulnya di satu pihak memang betul ada kerusakan lingkungan, tapi di sisi lain kita butuh juga karena energi itu adalah sumber pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak ada energi, nggak ada pertumbuhan ekonomi. Sementara energi masih banyak disuplai oleh batu bara. Batu bara ya ekstraksi lagi. Itu narasi jahat ya Mas Iqbal kalau ujungnya adalah menolak sama sekali pertambangan. Kalau sekedar mengkritik bad mining, saya setuju. Tetapi kalau ujungnya adalah pertambangan sama sekali tidak boleh dilakukan di dunia ini, di Indonesia, itu jutaan orang juga jadi korban. Karena mereka tidak bisa menikmati energi. Saya mengatakan bahwa ini ada anugerah dari Allah untuk bangsa ini, untuk bangsa-bangsa yang lain. Manfaatkanlah. Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi, kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim. Karena industri ekstraksi selalu pada dirinya adalah dangerous dan itu berbahaya. Jadi yang bilang tidak berbahaya ada nggak Gus? Nggak, oke, kalaupun berbahaya, apakah sama sekali kita tidak boleh menambang? Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah. Pohon ada manfaatnya, tambang juga ada manfaatnya. Mari kita lihat kalkulasi maslahat mafsadatnya. Ada jutaan orang yang juga mengambil manfaat dari tambang ini.
batu bara itu real. Anak-anak kita itu bisa sekolah Oke, kalau begitu tadi karena kembali. mereka bisa menikmati listrik ini yang ditenagai oleh batu bara. Itulah Gus yang kita minta, kapan pemerintah mau beralih dari sini? Kenapa harus beralih? Loh harus beralih, karena Kenapa? kalau kita tidak beralih kita sudah tidak punya. Bahkan Kementerian Kehutanan sendiri bilang di dalam program volunya, kuota deforestasi kita itu sudah lebih kecil daripada yang sudah terdeforestasi. Maksud saya gini. Nggak ada ruang Gus. Maksud saya. Ini ada namanya hitung-hitungan Gus, daya dukung, daya tampung lingkungan. Ya. Dalam satu wilayah dia memungkinkan untuk diekstraksi lagi atau tidak. Kalau dia sudah tidak mencukupi maka berhenti. Di sini, Contoh begini Gus, ya. kan tadi sering menyampaikan dengan transportasi pertumbuhan penduduk. Jakarta sudah lebih pembangunannya, sudah banyak sekali. Sehingga harusnya kita mengatakan yang namanya moratorium pembangunan misalnya. Apa salah moratorium pembangunan? Dan jangan salah Gus, pemerintahan Jokowi itu pernah menerbitkan perpres soal moratorium izin hutan. Artinya pemerintah pun menargetkan agar tidak terjadi deforestasi. Sehingga di moratorium. Harusnya yang dipikirkan pemerintah adalah bergeser dari industri ekstraktif seperti hilirisasi ini, bergeser ke industri manufaktur yang daya ungkit ekonominya jauh lebih besar gitu ya. Bayangkan kalau kemudian kita lihat bagaimana yang terjadi di Wawoni, Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, beban ekonomi masyarakat menjadi lebih besar. Kompas bahkan pernah menulis bahwa ketika terjadi krisis iklim, biaya kesehatan yang kita tanggung itu 2 kali lipat lebih besar, bahkan bisa sampai 3 kali. Artinya beban rumah tangga akan lebih besar ekonominya. Gitu. Jadi ada batas atas Gus. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Tidak semua hal atau anugerah ini menjadi nikmat kita. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita.